Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum. Fi'il mudhari adalah kalimah atau kata yang mu'rab, yang keadaan atau harakat huruf terakhirnya dapat berubah. Kecuali jika fi'il mudhari bersambung dengan nunun niswah, yang merupakan domir muttasil yang menunjukkan makna perempuan banyak, seperti yadhabna dan tadhabna. Atau jika fi'il mudhari bersambung dengan nunut taukid, nun penegas, harf yang berfungsi untuk menegaskan makna dari fi'il mudhari tersebut atau kalimat tersebut, seperti yadhabanna, sungguh-sungguh dia telah pergi, yang asalnya yadhabu. Jika bersambung dengan nunun niswah, maka dia mabni ala sukun, yadhabna, tadhabna. Dan jika bersambung dengan nunut taukid, dia mabni ala al-fathi, yadhabanna, tadhabanna, adhabanna, dan seterusnya. Ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum. Hukum i'rab yang masuk pada fi'il mudhari ada 3, yaitu hukum rafa', yang menjadikan fi'il mudhari disebut fi'il mudhari yang marfu' atau fi mahalli raf'in. Kemudian hukum nasab, yang menjadikan fi'il mudhari disebut fi'il mudhari yang mansub atau fi mahalli nasbin. Dan yang terakhir hukum jazm, yang menjadikan fi'il mudhari disebut fi'il mudhari yang majzum atau fi mahalli jazmin. Jadi ada 3 hukum i'rab yang masuk pada fi'il mudhari, yaitu rafa', nasab, dan jazm. Adapun isim, hukum i'rabnya rafa', nasab, dan jar. Kemudian sebagaimana isim, fi'il mudhari yang mu'rab, yang keadaan huruf terakhirnya dapat berubah, memiliki alamat i'rab asal dan alamat i'rab cabang. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu pembagian fi'il mudhari. Fi'il mudhari terbagi menjadi 3, yaitu fi'il mudhari sahih akhir, fi'il mudhari mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Fi'il mudhari sahih akhir adalah fi'il mudhari yang huruf terakhirnya bukan salah satu dari 3 huruf illah. Huruf terakhirnya bukan alif, bukan waw, dan bukan ya. Itu yang disebut dengan fi'il mudhari yang sahih akhir. Huruf terakhirnya sahih, bukan huruf illah, bukan alif, bukan waw, dan bukan ya. Seperti kata yadhabu. Yadhabu huruf terakhirnya ba, bukan alif, bukan waw, bukan ya. Maka yadhabu sahih akhir. Atau yadrusu huruf terakhirnya sin, maka dia sahih akhir. Atau yaf'alu. Yaf'alu huruf terakhirnya lam, maka dia sahih akhir. Yadhabu artinya dia laki-laki sedang pergi. Yadrusu artinya dia laki-laki sedang belajar. Yaf'alu artinya dia laki-laki sedang mengerjakan atau melakukan. Nah, semuanya sahih akhir karena huruf terakhirnya bukan huruf illah, bukan alif, bukan waw, dan bukan ya. Adapun fi'il mudhari mu'tal akhir adalah fi'il mudhari yang berakhiran dengan alif, waw, atau ya, berakhiran dengan huruf illah. Nah, berakhiran dengan alif, waw, atau ya. Seperti kata yad'u berakhiran dengan waw, atau yusalli berakhiran dengan ya, atau yardo yang berakhiran dengan alif, alif maksurah. Ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum. Adapun af'alul khamsah atau fi'il mudhari yang 5 adalah fi'il mudhari yang pelakunya adalah huma, hum, antuma, antum, dan anti. Nah, yang nanti akan kita bahas di tasrif fi'il mudhari. Tasrif fi'il mudhari nanti ada yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Nah, yadhabani dan yadhabuna ini termasuk af'alul khamsah. Lalu ada tadhabu, tadhabani. Nah, tadhabani ini af'alul khamsah. Lalu nanti ada tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Tadhabuna dan tadhabani masuk af'alul khamsah. Lalu nanti ada tadhabina. Jadi ada 5. Yadhabani, yadhabuna, yadhabani artinya mereka berdua, pelakunya mereka berdua. Ya, karena kata kerjanya di sini dari zahaba yadhabu, maka artinya mereka berdua sedang pergi.
Yadhhabuna, mereka yang lebih dari 3 orang sedang pergi. Kemudian tadhhabani, nah, kalian berdua sedang pergi. Kemudian tadhhabuna, kalian yang lebih dari 3 orang sedang pergi. Kemudian tadhhabina, kamu 1 orang perempuan sedang pergi. Semua huruf sebelum nun, yaitu alif, waw, dan ya. Dari yadhhabani ada alif, yadhhabuna ada waw, tadhhabani ada alif, tadhhabuna ada waw, kemudian tadhhabina ada ya. Jadi alif, waw, dan ya yang terletak sebelum nun di huruf terakhir itu, semuanya adalah dhamir muttasil yang bekerja sebagai pelaku atau fa'il. Tadi yadhhabani, alifnya menunjukkan 2 orang. Kemudian yadhhabuna, wawnya menunjukkan laki-laki banyak. Kemudian tadhhabina, ya-nya menunjukkan perempuan, menunjukkan makna perempuan orang kedua. Dan insyaallah itu akan kita jelaskan lebih rinci di pembahasan tasrif fi'il mudhari. Nah, itu 3 macam fi'il mudhari: sahih akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Adapun alamat i'rabnya, maka sahih akhir menggunakan alamat i'rab asli. Alamat i'rab asli, dhammah untuk rafa', fathah untuk nasab, dan sukun untuk jazm. Contoh yadhhabu. Yadhhabu huruf terakhirnya dhammah, bu. Ini fi'il mudhari yang marfu' karena tidak ada penasab dan penjazm. Jadi beda antara isim dan fi'il mudhari. Fi'il mudhari akan selalu mendapatkan hukum rafa' selama tidak ada penasab dan penjazm. Nah, di sini yadhhabu tidak didahului dengan lan atau lam, tidak didahului penasab atau penjazm, maka dia mendapatkan hukum rafa'. Kita katakan yadhhabu fi'il mudhari marfu' dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Lalu ketika masuk penasab yaitu lan, kita katakan lan yadhhaba. Yadhhaba fi'il mudhari mansub dengan lan dan alamat nasabnya adalah fathah. Kemudian kita katakan lam yadhhab. Nah, yadhhab fi'il mudhari yang majzum dengan lam, penyebab majzumnya karena lam, dan alamat jazmnya adalah sukun. Itu untuk sahih akhir. Sahih akhir menggunakan alamat i'rab asli. Kemudian mu'tal akhir, maka alamat rafa'nya menggunakan dhammah muqaddarah. Contoh yad'u, yusalli, yarda. Di huruf-huruf terakhirnya tidak terlihat harokat dhammah. Maka kita katakan di situ ada dhammah tapi muqaddarah. Dhammah muqaddarah, dan ini kita sudah jelaskan tentang dhammah muqaddarah di pertemuan sebelumnya. Alamat rafa'nya dhammah muqaddarah untuk mu'tal akhir. Kemudian alamat nasab dari mu'tal akhir adalah fathah. Jika dia adalah mu'tal akhir dengan waw dan ya, maka fathahnya zahirah, fathahnya nampak. Kita katakan yusalliya, fathahnya kelihatan, atau yad'uwa, fathahnya terlihat. Adapun jika dia mu'tal akhir dengan alif, maka menggunakan fathah muqaddarah seperti yardo. Di situ tidak terlihat fathah di huruf terakhirnya. Dan alamat jazm untuk mu'tal akhir adalah dengan menghapus atau membuang huruf illahnya, membuang huruf terakhirnya, yang dalam bahasa Arab disebut dengan hadfu harfil illah, menghapus huruf illah, menghapus alif, waw, atau ya di akhir dari fi'il mudhari tersebut. Contoh hukum i'rab rafa', nasab, dan jazm pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Misalnya kita mengatakan, nah, untuk rafa'nya yad'u, yusalli, yarda. Nah, di situ semuanya menggunakan dhammah muqaddarah, yaitu yad'u ada dhammah muqaddarah, yusalli ada dhammah muqaddarah, yarda ada dhammah muqaddarah. Dan dalam keadaan nasab, misalnya kita mengatakan lan yarda. Nah, di sini tetap menggunakan fathah muqaddarah. Nah, karena tadi kita katakan alamat nasab untuk mu'tal akhir jika berakhiran dengan alif, maka tetap menggunakan fathah atau alamat muqaddarah. Lan yarda. Namun jika mu'tal akhirnya dengan ya atau waw, maka akan muncul fathahnya. Lan yad'uwa, lan yusalliya, lan yad'uwa,
lan yusalliya. Di situ fathah muncul. Nah, adapun alamat jazmnya dengan menghapus atau membuang semua huruf illahnya. Kita katakan lam yad'u, lam yusalli, lam yarda. Itu mu'tal akhir. Ketika rafa dia akan marfu dengan dhammah muqaddarah. Ketika nasab maka alamat nasabnya adalah fathah muqaddarah jika mu'tal akhir dengan alif, dan fathah yang terlihat jika mu'tal akhir dengan waw atau ya. Nah, kemudian alamat jazmnya dengan membuang huruf illahnya. Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Yang terakhir af'alul khamsah. 5 fi'il khusus, yaitu yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Atau jika kita gunakan contoh yang lain, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabani, tadhhabuna, dan tadhhabina. Alamat rafa dari af'alul khamsah adalah dengan bertahannya nun di akhir af'alul khamsah tersebut, yang disebut dengan subutun nun atau bertahannya nun. Yadhhabani, di situ ada nun. Dengan bertahannya nun itu artinya dia masih rafa, dia mendapatkan hukum rafa. Nah, atau yadhhabuna ada nun, tadhhabina ada nun. Semuanya dalam keadaan rafa karena nunnya masih ada. Nah, dan alamat nasab serta jazmnya dengan menghapus nun tersebut atau hadfun nun, menghapus nun dengan hadfun nun. Contohnya, nah, tadi yadhhabuna berubah menjadi lan yadhhabu, nunnya dibuang. Atau muncul penjazm lam yadhhabu, nunnya dibuang. Sehingga yadhhabuna kita katakan fi'il mudhari marfu', alamat rafa'nya subutun nun, bertahannya nun. Lan yadhhabu fi'il mudhari mansub dengan lan, alamat nasabnya adalah hadfun nun atau menghapus nun. Lalu terakhir lam yadhhabu. Nah, lam yadhhabu fi'il mudhari majzum dengan lam, dan alamat jazmnya juga dengan hadfun nun atau menghapus nun. Nah, itu af'alul khamsah. Alamat rafa'nya dengan bertahannya nun. Nah, kemudian alamat nasab dan jazmnya adalah dengan menghapus nun. Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Pembahasan ini adalah pembahasan terakhir kita yang berkaitan dengan ahkamul kalimah atau hukum-hukum seputar kata. Berikutnya kita akan masuk pada juz yang baru, pada bagian yang baru, yaitu pembahasan tentang ahkamul kalam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.